Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah matematika diskrit di materi yang kelima yaitu algoritma dan bilangan bulat. Kemarin kita sudah menyelesaikan untuk induksi matematika. Untuk hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang algoritma dan bilangan bulat. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu bilangan bulat. Ada beberapa yang akan kita pelajari di sini, yaitu pengertian bilangan bulat, sifat pembagian bilangan bulat, kemudian pembagi bersama terbesar, algoritma Euklidian, dan aritmetika modulo. Untuk aritmetika modulo saya keep dulu. Hari ini insya Allah kita sampai di algoritma Euklidian. Nah, apa itu pengertian dari bilangan bulat? Bilangan bulat itu apa? Ya, bilangan bulat artinya dia tidak mengandung atau tidak mempunyai tempat desimal. Jadi tidak mempunyai tempat desimal. Kalau dia masih mempunyai tempat desimal atau yang Anda kenal dengan misalkan koma, nah itu misalkan 8,3, 2,1, nah itu kan dia mengandung tempat desimal. Itu bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang utuh. Jadi bulat itu ada 3, Bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama di sini apa? Ini 0, berarti yang ke kanan ini disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian yang ke kiri disebut sebagai bilangan bulat negatif. 0 sendiri dia disebut sebagai bilangan bulat tak negatif. Ya, jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat tak negatif. Nah, kemudian Bu, kalau misalkan saya menjumpai katakan misalkan 3,0, dia bulat atau desimal. Ini adalah bilangan desimal karena dia masih mempunyai titik desimal. Kalau bilangan bulat itu ya udah 3. Nah, ini namanya bilangan bulat. Seperti itu Kemudian jadi bulat itu tidak hanya dinilai tapi juga pada penulisan. Nah, selanjutnya untuk sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah 2 buah bilangan bulat. Ini adalah 2 buah bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Dinyatakan bahwa A habis membagi B. A kita katakan dia habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga ini. Nah, B sama dengan A kali C ya. B sama dengan A kali C. Notasinya apa, Bu? Nah, ini notasinya A habis apa tadi? A habis membagi B jika B sama dengan A kali C. Nah, seperti itu Nah, C elemen Z. Z itu apa? Bilangan bulat ya. Nah, A-nya tidak sama dengan 0. Bisa juga disebut sebagai B adalah kelipatan A. Contohnya seperti apa? Nah, kita tanyakan, Pak. Misalkan ada pertanyaan apakah 5, nah misalkan apakah 5 itu habis membagi 15. Nah, pertanyaannya seperti itu, habis atau tidak? Habis membagi itu artinya dia sisanya sama dengan 0. Jadi misalkan 10 apakah habis membagi 2? Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. Sisanya 0. Tapi apakah 10 habis membagi 3? 10 dibagi 3 tapi sisanya 1. Itu artinya tidak habis membagi Kemudian untuk membuktikan apakah 5 habis membagi 15, berarti apakah 5 habis membagi 15, berarti kita buat persamaan ini. 15 sama dengan A kali C. Nah, C berarti sama dengan berapa? 15 dibagi 5 sama dengan berapa? 3. Berarti 3 ini bulat atau tidak? Bulat. Kalau misalkan ada C bilangan bulat, berarti dia habis membagi. Seperti itu sederhananya. Kemudian B di situ bisa juga di A habis membagi B itu bisa juga diasumsikan sebagai B adalah merupakan kelipatan dari A. Di sini syaratnya C-nya harus bilangan bulat, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu Ya, sekarang kita coba di contoh soal. 159 dibagi dengan 21. Nah, kita buat aja seperti ini agar lebih kelihatan dia habis atau tidak. Nah, misalkan begini, 159 dibagi 21. Maka, nah kita buat
159 itu sama dengan 21 kali berapa ditambah berapa. Kalau ditambah 0, sisanya 0, berarti kita katakan dia habis membagi. Nah, 159 dibagi 21, 21 kali berapa? 21 kali 6 berapa? 21 kali 6 126. 21 kali 7 berarti 147 ya. Nah, berarti kita katakan dia kali 7, 147 berarti 147 159 dikurangi 147 berapa? 12. Seperti ini guys. Sisanya berarti berapa? 12 ya. Apakah dia kita katakan habis membagi? Apakah 21 habis membagi 159? Tidak, karena sisanya adalah 12. Seperti itu nggih. Kemudian min 53 dibagi 8. Min 53 dibagi 8 berarti berapa? Min 53 dibagi 8. Kita katakan 53 sama dengan 8 kali berapa ditambah berapa? 8 kali berapa 53 itu? Nah, misalkan ada yang menjawab ya, 8 kali 6 Bu. Nah, oke, kita coba aja. 8 kali min 6 Bu. Nah, oke, boleh. 8 kali min 6 itu berapa? Min 48 ditambah, ini berarti nek min 48 ke min 53 ditambah min 5 Bu. Nah, di sini benar secara hitungan, tapi apakah benar bentuknya seperti ini? Tidak, karena sisa di sini, sisa itu harus lebih dari 0 kurang dari n. Jadi sisa itu harus lebih dari 0 kurang dari n. Kenapa Bu? Ya sekarang kita logikan ya. Misalkan yang namanya sisa itu kan tidak mungkin pinjem ya. Kalau namanya sisa itu berarti dia minimal 0 atau kita katakan dia tidak bersisa atau lebih dari 0 kurang dari n. Jadi ini tidak diperbolehkan kalau ada sisa kok pinjem negatif ya. Nah, berarti berapa Bu? Nah, kita besarkan nilai negatifnya. Berarti min 53 sama dengan 8 kali berapa? Min 7. Berarti min 56 ya. Ditambah min 56 ditambah berapa? 3. Nah, ini sisanya adalah 3. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, coba nanti saya berikan contoh soal juga. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pembagi bersama terbesar atau PBB. Pembagi bersama terbesar atau PBB dulu sudah pernah Anda kenal sebagai FPB ya. FPB. Nah, di sini hampir sama, caranya sama. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol, ya. PBB atau Great Common Divisor dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian hingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini PBB A, B-nya adalah D. Caranya seperti apa Bu? Nah, seperti ini. Misalkan saya mau mencari PBB dari berapa? Berapa? 54 dengan, katakan 54 dengan 72. Seperti ini ya. Langkah yang pertama, boleh Anda cari dengan pemfaktoran. Kita lihat dulu faktor dari 54 itu apa? 1, 54 dibagi 2 berapa? 27 dibagi 3 berapa? Iya, 18 dibagi 4 bisa tidak? Oh, tidak bisa Bu. Dibagi 5 tidak bisa Bu. Dibagi 6 berapa? 9. Seperti ini ya, faktor 54. Kemudian faktor dari 72, 1 sini berapa? 72 dibagi 2 berapa? 36 dibagi 3 berapa? Iya, 24. Kemudian dibagi 4 berapa? 18. Kemudian dibagi berapa lagi? 5 tidak bisa Bu. Dibagi 6 12. Dibagi 7 tidak bisa. Dibagi 8 berapa? 9. Seperti ini nggih. Nah, kalau sudah itu kita cari FP-nya, faktor persekutuannya. Berapa berarti faktor persekutuannya? Sama 1, 2, 3, 6, 9, 18. Yang sama kan ini. Nah,
PBB itu berarti adalah bilangan bulat terbesar. Jadi bilangan bulat terbesar yang membagi 54 dengan 72. PBB dari 54 dengan 72 itu adalah berapa yang terbesar? 18. Seperti ini ya caranya. Jadi ini kan sama-sama bisa membagi 54. Di sini juga sama-sama membagi 72. Diambil yang sama. Oh, bilangan yang bisa membagi 54 dan 52 itu ini. Nah, terus kalau sudah diambil bilangan bulat yang terbesar sebagai PBB dari 54 dan 72. Ya. Nah, bahasan ini coba dipahami dulu. Nanti akan saya lanjutkan untuk untuk teorema dan untuk algoritma Euklidian. Silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang belum jelas boleh Anda tanyakan. Tetap semangat nih Mas Mbak, silahkan dicoba.